dan ketidaksetujuan itu punya dasar. Oh iya. Pertama secara prinsipil. Di awal disebutkan bahwa ini proyek sejarah resmi. Itu menurut saya tidak pada tempatnya, karena menimbulkan implikasi bahwa di luar itu akan ada sejarah yang tidak resmi, ilegal, bahkan subversi. Dan kita pernah punya pengalaman itu. Satu. Yang kedua, sebetulnya kalau kita sudah tidak setuju secara prinsipil, kita nggak bisa maju lagi ke soal substansi dan prosedural. Tapi oke, diskusi ini saya buka. Secara prosedural, saya juga merasa ada yang kurang pas. Karena begini, proyek penulisan sejarah ini bukan unik milik sejarawan yang sekarang. Pernah dulu juga. Jadi tahun 57 ketika kita baru merdeka, ya, ada seminar sejarah nasional pertama di Jogja. Di situ seminar yang terbuka, diikuti berbagai macam cendekiawan, pemikir kebudayaan, semua datang. Beberapa tema yang dibahas tentang filsafat sejarah nasional. Kemudian tentang periodisasi sejarah nasional. Ketiga tentang sumber-sumber sejarah dan segala macam. Ada perdebatan menarik antara Muhammad Yamin dengan Sujatmoko. Koko. Yamin kita tahu, raksasa pemikir. Kemudian Koko juga salah seorang pemikir rising star waktu itu. Coraknya begini, Pak Yamin melihat kita butuh sejarah nasional. Dan tafsiran saya atas pernyataan dia dan pikiran dia, sifatnya top down, dirumuskan lantas diajarkan. Karena memang saat itu kita membutuhkan satu ikatan tentang identitas nasional kita baru merdeka waktu itu. Jadi butuh sejarah sebagai basisnya. Sedangkan Sujatmoko merasa, nggak bisa seperti itu, karena ketika sejarah sudah dibawa ke sana, dia akan menjadi ideologi. Dan dia khawatir nanti akan menghasilkan demagog, kata Koko. Pak Koko bilang, mulailah dari bawah. Tapi keduanya sepakat bahwa kita membutuhkan satu formula yang dinamakan Indonesia sentris. Sebagai sebuah kesepakatan yang menempatkan tokoh pelaku sejarah di masa lalu dari apa yang kita sebut sebagai Indonesia, pihak Indonesia, menjadi faktor penting di dalam sejarah dan bukan lagi non faktor. Nah, ini juga memperlihatkan bagaimana corak historiografi dari masing-masing periode. Kita lihat para Raton, ya, ceritakan Arok, dilegitimasi kekuasaannya dia anak dewa, separuh dewa, maka dia layak jadi pemimpin. Itulah yang disebut sebagai historiografi istana sentris, mitologi dewa raja. Masuk zaman kolonial. Zaman kolonial itu historiografinya coraknya Nerlando sentris, melihat Indonesia sebagai objek, ditulis dari geladak kapal. Buku-bukunya seperti François Fontaine, kemudian F.W. Staffel. Kemudian masuk ke zaman kemerdekaan, kita membutuhkan apa? Indonesia sentris. Nah sekarang, menurut saya, ini Bang Akbar, punten, menurut saya, yang kita butuhkan hari ini adalah historiografi atau kritik nasional. Tulisan sejarah berpotensi memberikan legitimasi kepada seseorang atau kelompok tertentu. Nah, pada sisi itulah, pada titik itulah, ketika pemerintah merasa punya mandat, ya, atau penguasa merasa punya mandat untuk menulis sejarah, ya, maka itu akan menutup kemungkinan bagi yang lain memiliki perspektif lain. Di jilid 10, ya, ada satu bab, ya, dibagi dua. Gus Dur dengan Ibu Megawati dijadikan satu. Mungkin asumsinya karena mereka 5 tahun dibagi dua, ya, asumsinya. Tapi itu kalau menurut saya itu yang justru keliru, ya kan? Kekuasaan ketika dikelola dengan baik makin pendek dia makin bagus. Bayangkan apa yang dilakukan Gus Dur hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun menyelesaikan beberapa persoalan penting yang tidak selesai pada masa sebelumnya. Begitu juga dengan masa Ibu. Kenapa dijadikan satu? Kemudian pada era Pak Presiden Jokowi, ya, era Presiden Jokowi ini ada subbab tentang IKN. Ini yang kalau kata Pak Marzuki Darusman menulis memoir sebelum kerja selesai.